Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, edisi Sabtu 18 April 2026. Mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan. Untuk itu, mari meminta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sungguh bersyukur. Kemuliaan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana adanya, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur di atasnya. Dan di pagi hari ini mengawali segala aktivitas kami akan belajar dari firman-Mu yang akan kami jadikan suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami ini. Bersabdalah ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Tuhan benteng yang teguh. Firman Tuhan, kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jalan orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Juga jalan keadilan-Mu, kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kesukaan kami ialah memanggil nama-Mu dan mengingat Engkau. Jiwaku merindukan Engkau pada waktu malam. Ya, pada waktu pagi batinku sudah mencari Engkau. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perenungan kita di pagi hari ini diberi satu tema, jalan orang benar, lalan atau malambu. Jalan orang benar seperti terang mulia dan bertambah sampai sempurna. Sebuah penggalan lagu yang menjelaskan tentang jalan orang benar adalah jalan hidup yang jelas dan aman karena bahaya dan rintangan terlihat jelas. Seperti fajar yang secara bertahap menjadi semakin terang. Orang benar akan semakin bertumbuh dan kehidupannya akan memberi pengaruh yang semakin besar bagi lingkungan sekitarnya. Yesus menubuatkan keadaan bangsa Israel, bahkan semua umat Tuhan di masa depan. Pada saat itu akan ada puji-pujian karena Tuhan memberi kelepasan dan juga membawa penghakiman. Tuhan memberikan jaminan untuk meratakan jalan orang benar. Namun bukan berarti bahwa jalan orang benar akan selalu mudah dan tanpa hambatan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan akan membimbing dan menuntun dan menyediakan jalan yang lurus bagi mereka. Jalan orang benar digambarkan sebagai jalan yang lurus, namun bukan berarti tidak ada rintangan. Tetapi karena Tuhan sendiri akan menuntun langkah umatnya, Tuhan secara aktif meratakan jalan orang benar dan menganugerahkan damai sejahtera di tengah kesulitan. Orang yang berjalan dalam kebenaran akan senantiasa menaruh pengharapannya hanya di dalam Tuhan. Sepenuh hati mencari Tuhan, bahkan taat pada jalan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, akan begitu banyak tantangan, akan begitu banyak cobaan dan juga godaan yang bisa menghambat langkah hidup kita. Namun ketika kita bersandar pada Tuhan dan berjalan dalam terang-Nya,
maka Ia sendiri yang akan menuntun langkah kita. Bahkan Dia sendiri akan bertindak meratakan jalan yang akan kita lalui. Kita tidak perlu takut tersesat, karena kebenarannya menerangi kita. Ketika Dia memimpin, jalan yang semula berliku akan menjadi lurus. Jalan yang berat akan terasa ringan, dan jalan yang gelap akan menjadi terang. Oleh karena itu, mari senantiasa berjalan dalam jalan orang benar. Dan yakinlah bahwa Tuhan, Dia sendiri yang akan menuntun, bahkan memperlengkapi kita untuk layak berjalan di jalan orang benar. Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini. Sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami kembali diingatkan untuk senantiasa setia berjalan pada jalan orang benar. Senantiasa meyakini bahwa Tuhan akan menuntun, menyertai kami, untuk terus kami dilayakkan untuk berada di jalan orang benar. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua anggota jemaat, baik di Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, pun juga yang ada di cabang kebaktian Murung Raya. Tuhan memberkati kami semua dalam peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Baik sebagai orang tua, Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, menjadi orang tua yang diteladani oleh anak-anak yang Tuhan karuniakan. Berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Kami sebagai anak-anak, baik anak muda, Tuhan peliharakan kami dalam pekerjaan, dalam pendidikan, terlebih dalam masa muda kami, yang dalam pertumbuhan sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kami dalam pendidikan kami, karuniakan kami semangat, sehat, kuat terus menjadi bahagian kami. Berkati kami semua ya Tuhan, karuniakan kami hikmat untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap pekerja gereja, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Panatua Diaken, bahkan semua pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, koster, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan karuniakan kami kesehatan, kekuatan, hati yang seia sekata dalam mengangkat pelayanan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.